Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah kalian tidak memaafkan al-Fatihah dan wa mu'allimina min ahsanina wa ahsanina wa ahsanina wa ahsanina wa al-Fatihah dan Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Alim. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'il 'amilin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa subhanaka anta tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin jamaah Majelis Taklim Al-Muhtadin rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah terlebih dahulu seperti biasa kembali bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau juga sekalian, dan kita bersama bermohon semoga kita selalu ada limpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bersama-sama meneruskan pengajian kita yang mana jadwal kita materi pembahasannya ada di rumah Pak Haji di sana. Jadi hari ini kita sifatnya umum aja, tapi namun yang kita antara penyampaian kita berdua Pak Ustadz ini sama-sama lah berdua bagi sedikit-sedikit. Maka yang pertama ini kita mintakan kepada Pak Ustadz dulu untuk menyampaikan dalam
detail pembahasan pengajian kita, walaupun ya kita kan pengajiannya materi pegangannya dari ada di sana lah bisa aja untuk hari ini pada buat terserah. Ketiga. Kan Bapak hari ini untuk hari ini kan makanya kan kita kan ada juga pegangan semuanya kayak di dahulukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu litammima makarimul akhlaq. Qala aidan man ahabbani kana ma'ahu jannah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, hadirin wa hadirat, semoga dimudahkan Allah bagi khusus diri kita Ustaz Al-Nasir beserta sahabat para majelis Nabi sekeluarga dan muslimah muslimat rahimakumullah. Sebagaimana biasanya pengajian kita ini diawali dengan sholawat tawabin, dilanjut dengan ikhtiramul muhtawamin, dilanjut lagi dengan fitoba oleh guru kita seperti biasanya, dan yang keempat mengikuti materi. Cuma jadwal saya kan masih minggu ketiga, tapi sudah menggeser mic ya, mau tidak mau harus mic-nya ini harus ditiup-tiup mic-nya. Dalam bulan ini rame-ramenya orang memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Ya kalau dihitung saya ada 3 kali, di Aisyah sekali, di Awang-Awang sekali, di Lampung sekali. Isinya sama aja, yaitu di sana ada riwayat baginda Nabi SAW, pra-kelahiran dan waktu kelahiran dan setelah kelahirannya, walaupun tidak terlalu panjang lebar, tapi yang diminta oleh panitia seperti ini. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, terhitung tanggal 1 Rabiul Awal, itu Raja Abroha sudah masuk ke wilayah Saudi Arabia. Perjalanan dari perbatasan Saudi Arabia ke Ka'bah itu makan waktu 10 hari, ada yang bilang 12 hari, pas kelahiran Nabi besar kita, yaitu 12 Rabiul Awal. Tidak biasanya orang Arab waktu itu melihat gajah-gajah sebesar itu, karena yang besar sehari itu cuma onta sama dombaannya. Jadi ketika melihat gajah segede itu, apalagi Gajah Mahmud itu rajanya gajah, orang Arab tengah-tengah. Maka pada saat itu tidak ada ingatan lain kecuali disebut dengan tahun gajah, karena yang dilihat unta sama domba. Jadi keanehan melihat gajah segede itu, jadi tandai dengan tahun gajah. Ketika Raja Abroha itu menyerang Ka'bah, beliau Abdul Muthalib itu tutup pintu.
pintunya ditutup. Malah jadi pertanyaan aneh lewat lalu. Itu kan tokoh masyarakat kita yang juru kunci Ka'bah, sebut aja begitu ya. Terus dulu yang ngatur air jam-jam, kok ada serangan gitu malah masuk rumah. Jadi tanda tanya besar gitu. Seharusnya namanya tokoh ada konflik itu kan harus paling depan. Tapi masuk rumah. Dalam rumah beliau munajat sama Allah, ya Allah, Ka'bah ini adalah rumah Engkau, maka jagalah Engkau, dan saya yakin Engkau yang akan menjaganya dari serangan manapun dan siapapun yang akan menghancurkannya. Rupanya doa Abdul Muthalib ini diijabahi sama Allah. Lama kemudian masuklah pasukannya Raja Abroha. Namun tidak lama kemudian terjadi sebuah huru-hara, yaitu burung ababil membawa batu bara dijatuhkan pas pada pasukannya Raja Abroha itu. Semua pasukannya pada meleleh, tergeletak, gajahnya pada kecuali satu, yaitu Gajah Mahmud yang punya Raja Abroha. Itu pun dia lepas dari lemparan batu bara, tetapi dia dobrok. Apa bahasa itu dobrok? Terduduk ada kalau bergerak, lantas ditempeleng sama Abroha. Kanan tempeleng dia oleh, ke kiri oleh, tetap tidak mau jalan dia, tidak mau berdiri dan mau jalan. Langsung diajar lagi. Begitu sudah mau berdiri, senang dia Raja Abroha, tapi malah gajahnya itu berbelok ke belakang. Ini pertanda bahwa gajah ini tidak mau maju ke depan, tidak mau menyerang ke depan. Jadi kalau belok ke belakang dia minta dipulangkan. Akhirnya Raja Abroha nuruti apa kata gajah. Itulah sepintas tentang menjelang kelahirannya. Setelah kelahirannya juga baginda Nabi yang masih bayi itu disusui oleh Umi Suwaibah, Umi Suwaibah. Terus sambil Abdul Muthalib ini mencari inang kesusuan. Inang kesusuan itu kalau sekarang apa itu ya? Baby sister gitu ya. Tapi sekaligus menyusui. Kebetulan ada kafilah yang datang menawarkan jasanya, tapi ketika melihat situasi di depan rumah Siti Aminah tidak ada yang berminat, ditinggal. Satu kafilah Bani Sa'ad, yaitu siapa yang lupa namanya, siapa ini? Yang Bani Sa'ad ini? Halimatus Sa'diyah. Nah itu malah dia tidak dapat order. Jadi dia keliling-keliling, kenapa otanya itu dobrok di depan rumahnya Siti Aminah. Itu ada berembuk antara Siti Aminah dengan Suwaibah. Suwaibah menyerahkan kepada Siti Aminah, dan Siti Aminah dia pegang kontrak dengan Halimatus Sa'diyah untuk dibawalah si bayi itu. Dibawa ke pedalaman oleh Halimatus Sa'diyah. Ibaratnya kalau Ka'bah itu di perkotaan gitu ya, mungkin Bani Sa'ad ini tempatnya di Berambai ke atas sana, karena naiknya unta jadi agak lambat-lambat. Dibawalah ke sana. Sampai di sana rupanya anaknya yang laki-laki itu sedikit cemburu
Nah, kecemburuan anaknya laki-laki yang terakhir itu membuat Suwaibah bimbang. Tetapi malam itu dia bermimpi ada suatu keanehan. Bayi yang dia bawa ini bukan sembarang bayi. Ternyata ada suatu bisian, ada bisian gaib bahwa ini adalah Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman dan imamnya para nabi. Dan itulah kalimat dia bisa menenangkan dan bisa menjelaskan kepada putranya untuk tidak neko-neko, tidak aneh-aneh menyikapi bayi kesusuannya. Agak besar sedikit terjadi juga kejadian bahwa Nabi yang kecil itu menceritakan tentang kejadiannya. Ada dua makhluk aneh, yaitu pakaian putih-putih menyandra ya, kalau di sini itu mencuri. Tapi kita gunakan bahasa menyandra, dibawa ke sebuah tempat yang berair, yaitu sumur. Di sana Nabi itu melihat dibelah. Jadi dibelah, namun sebelum dibelah dilihat dulu punggungnya. Oh betul, ini ada ciri-ciri yang ini apa? Adengan dan atau pok, bahasa Jawa. Nggak tahu bahasa sini apa itu. Ya, terus dibalik baru dibelah perutnya, ada sesuatu yang diambil. Ya, nggak tahu apa yang diambil. Ada yang bilang darah kotor, ada yang bilang satu benda yang memang mengganggu kesehatannya atau apa. Nah, dibuang, dirapatkan lagi, dijahit, baru dibasuh. Cara pembasuhannya itu seperti halnya yang belakang hari seperti berwudu, walaupun tidak lengkap pada waktu itu. Sebagian ulama menyebut bukan wudu, kalau wudu kan pakai air, itu menggunakan tayamum. Jadi mana yang benar, lebih dulu mana wudu dengan tayamum pada saat kejadian itu, wallahu alam. Kita generasi lanjutan hanya mendengar dan mengikuti apa yang dari ucapan guru-guru kita. Karena kejadian itulah dia pulangkan ke kota dan dijelaskan oleh kalimat Syariyah. Kejadian ini kami takut nanti ada bapaknya ditiwas, karena habis kejadian itu si putra ini makin pucat dan sedikit agak apa namanya ya, ngoceh gitu ya kalau bahasa kita itu. Nah, oceannya itu takutnya merambah kepada gangguan jiwa. Itu dijelaskan oleh kalimat Syariyah kepada orang tuanya. Namun orang tuanya juga menyikapi itu tenang-tenang saja, karena alamat menjelang kelahiran itu sudah jelas semua, dan diingatkan juga kepada Suwaibah bahwa pernah gak Anda itu dapat mimpi atau apa tentang putra ini dapat katanya. Apa penjelasannya? Dia ini adalah Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, dan imamnya para nabi. Ya sudah, kalau itu bawa aja tanpa ada beban persoalan, semuanya akan terpenuhi. Oleh Abdul Muthalib juga ditambahi anunya, apa namanya, bekalnya. Seperti kalau kemarin itu hanya standarnya sekian, ini ditambah Abdul Muthalib supaya memberikan apa namanya, kepastian bahwa cucunya itu adalah betul-betul putra agung yang akan membawa uswah, memberi uswah kepada umatnya.
bawalah pulang kembali kepada oleh Alimatul Sa'diyah. Sampai di sana agak terkejut juga Alimatul Sa'diyah yang waktu mau berangkat mengembalikan Nabi ke Mekah itu kambingnya pada lurus-lurus, tapi ketika habis pulang pulang ketika sampai di rumah kok tiba-tiba kambingnya itu pada gemuk-gemuk dan itu yang perahannya itu pada ya mongkok-mongkok semua. Jadi terkejut, tanya sama anaknya, kenapa nih nak, jadi nggak tahu juga kan. Sepertinya ada sesuatu yang aneh, tidak biasanya dengan tiba-tiba. Itulah kejadian-kejadian dari pra kelahiran dan pasca kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya mungkin setelah itu sebenarnya para guru kita menjelaskannya. Saya menyampaikan dasar-dasar dari pra kelahiran, waktu kelahiran dan pasca kelahirannya sampai di pembedahan Nabi yang pertama. Kalau yang kedua itu kan sudah agak dewasa itu. Jadi dulu yang bisa kami sampaikan, orang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, Ibu saudara hadirin jemaah majelis ta'lim al-muhtadin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada hari ini dapat berkumpul ketemu muka, yaitu dalam acara tuan rumah pengajian rutin, tapi namun kan di tempat ini tadi kita lupa aja dengan mengambil materi pegangan dasar jadwal yang ditentukan, yaitu di tempat Pak Haji Elvis tadi, di tempat yang itu ada aja kita kan sudah jadwal yang, tapi kitabnya tidak ada di sana. Jadi hari ini penyampaiannya ya kita kan walaupun kelihatannya umumnya kita kan penyampaiannya kita kan tanpa materi khusus, tapi namun kita kan insya Allah kita kan akan bisa aja kita masukkan ke dalam pengajian kita yang sudah rutin juga. Karena kalau hari ini Jumat yang kedua di bulan Oktober ini, itu biasanya kita bukan kalau hadis Sahih Muslim itu minggu Jumat pertama, yang kedua itu kita guru ada ulang bawa. Oh iya, ya kadang udah Pak, ya Pak, kita apa namanya? Ya kadang kita sebabnya waktunya juga singkat juga lah ya. Ya kita isinya. Jadi kalau penyampaian menyangkut kita pembahasan dari bulan Rabiul Awal yang sudah umum, di mana-mana kita bertemu ya kan, ya pembicaraannya sekitar ya kan bulan Maulid kita. Jadi Maulid itu bisa aja kita kan kelahiran atau tempat kelahiran, ya kan, Maulud itu tempat kelahiran atau yang dilahirkan itu diambil dari jadikan PL Simapol gitu, Simapol. Itu kalau tempat kan berarti bicara tentang kota Mekah, karena kan Nabi dilahirkan di kota Mekah sana. Jadi kalau bicara tentang kelahiran, yaitu yang dilahirkan, yang populer, yang umum itu Nabi kita Muhammad SAW, yang beliau dalam riwayat yang masyhur, yaitu dia kan 12 Rabiul Awal. Jadi masalah dia akan menyangkut dia katakan pembahasan tentang Rabiul Awal tadi, dasarnya dari Pak Ustaz dia katakan sudah mencukupi ya tadi. Jadi kita tambahi dia katakan untuk persiapan dia katakan sebagai diskusi pertemuan kali ini, yaitu dia katakan arah-arah dia katakan yang lebih umum. Maka kita pembahasan dalam kali ini santai-santai aja. Terusnya minuman disediakan, ada juga dengan pisang macam-macam. Ya silakan. Yang mana belum dia akan menerima gelas minumannya, ya silakan sambil-sambil santai aja. Kita sedikit ceritakan untuk dari mengisi ceritakan bahan bahasan. Qala Rasulullah SAW, ad-dunya mal'unun wa ma fiha illa dzikrullah wa mawala. Wa fi hadisin akhar ilal alim wal muta'allim. Kama qala Rasulullah SAW. Nabi menunjukkan tegasan dunia dan seluruh isinya dunia laknat,
illa dzikrullah, kecuali kita kan yang ingat kepada Allah, wa mawalah, dan sesuatu yang membawa ingat kepada Allah. Dan pada hadis yang lain Nabi menyebutkan ilal alim wal mutalim, kembali misalkan orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Dan di sini kita maksudkan, semoga kita di sini jadikan termasuklah yang dimaksud yang lebih daripada laknat Tuhan tadi. Karena kalau laknat itu pengertian laknat itu jauh dari rahmat. Sedangkan kita selalu kita kan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sukses, agar kita bahagia, bangga, dan kita selamat dunia dan akhirat untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahmat Tuhan. Jadi dalam pembahasan kita pertemuan kali ini adalah itu ya kita ya insya Allah ya kita masuklah ya kita kan ila dzikrullah, jadi kecuali ya kita kan yang ingat kepada Allah. Jadi dengan berbagai segala tindakan kita jangan lepas ya kita kan daripada tuntutan wa ma'al walin sayyidina ya'budun pada bulan dalam firman Tuhan. Jadi manusia itu diciptakan di muka bumi ini hanya untuk ya kita kan mengabdi kepadaku ya Tuhan. Jadi dalam pengabdian apapun motifnya, bagaimanapun ya kan keadaannya, itu tidak lepas untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang namanya manusia, ya kan itu terdiri daripada dua unsur, rohani dan jasmani, fisik dan mental. Tubuh atau dengan ruh ya kan. Jadi tangga pertama untuk mengetahui dan meyakini kehidupan di akhirat ialah mengetahui tentang ruh dan tubuh manusia. Kita kebanyakan kan kalau masalah fisik ya kan, masalah kita kan jasmani itu kenal betul kita ya kan, sudah kita kan kita pelajari, kita tepati betul ya kan dalam masalah ya kan fisik lah, sehingga kita untuk menjaga kestabilan kita dalam kehidupan di muka bumi ini ya jadi kan sedikit betul lah ya kita kan yang kada tapi cerdas, kada tapi canggih lah. Tapi kalau masalah rohani, nah itu ya kita kan yang banyak pembahasannya. Karena kan kita ini dalam penyusunan perjalanan kita lah sejak sekarang, kalau alam yang sudah lewat itu kita sekarang ini akan sempat lah membahasnya lah. Jadi kalau sekarang ini kenyataan kita hidup ya kan di alam dunia, di alam nyata, alam fisik. Dan terus ya kita kan nantinya setelah kita lewati ini, maka ya kan kita akan hadapi hidup yang periode berikutnya, yaitu ya kan alam lain. Nah untuk alam lain ini tadi itu dengan petunjuk agama itulah ya kita kan yang kita ya kan bisa ya kita kan memahaminya. Karena roh kita ini tadi lah itu sebetulnya untuk menjalani kehidupan yang jangka panjang tadi, yaitu kehidupan akhirat, itu sangat banyak liku-likunya tadi. Sekalipun kita jangan bagaimana jenius, akal pikiran kita cerdas, kita berpikir lah, tapi namun ya kita kan belum tentu sampai ya kita kan ke tahap yang namanya ya kita kan perjalanan yang akan datang itu tadi. Maka oleh sebab itulah diutusnya oleh Tuhan, yaitu Nabi kita Muhammad SAW untuk membawa keagamaan dalam menuntun caranya kita berpikir. Jadi kalau aja kita kan tadi kita terdiri dari dua unsur tadi, roh dan tubuh kasar. Tangga pertama untuk mengetahui dan meyakini kehidupan akhirat itu ialah pengetahuan tentang roh dan tubuh manusia. Semua manusia sudah sama mengetahui bahwa kita ini manusia terdiri dari dua unsur tadi, yaitu ruh dan tubuh atau jasad, ya kan, ruh yang tetapi jadikan pengetahuan kebanyakan manusia tentang ruh jadikan amat sederhana sekali. Catatan-catatan kita aja nih lah, tapi kita kan untuk renungan tadi. Makanya kan kita di samping nantinya setelah habis penyampaian kita, mungkin ya kita kan dibukalah untuk ya kita kan untuk diskusi ya sini lah, untuk ya kita kan sama-sama menyelusuri ke arah ya kita kan pembahasan kita tadi. Sehingga ya kan mereka, maksudnya manusia kebanyakan adalah tidak memikirkan dan tidak mementingkan akan masalah ruh atau jiwa mereka sendiri. Yang mereka ketahui dan pelajari sedalam-dalamnya hanya mengenai tubuh atau jasad. Sebab itu maka kebanyakannya manusia dalam kehidupan mereka hanya mementingkan masalah-masalah jasmani,
seperti makan, minum, pakaian, serta kesenangan-kesenangan hidup duniawi saja. Kebanyakan adalah ya semoga kita tadi ya kan termasuk golongan yang sedikit, yang maksudnya ya kadang tidak kebanyakan orang hanya mementingkan makan dan minum aja. Ilmu pengetahuan manusia tentang masalah-masalah jasmani dan duniawi selalu meningkat tinggi, makin sempurna, makin maju zaman teknologi makin canggih lah, sehingga kita dapatlah ya katakan mencapai bermacam-macam ya katakan keinginan kita. Makanya kita seandainya kan nenek moyang kita yang hidup 200-300 tahun yang lewat lah hidup sekarang ini, maka mungkin jadikan pendapat nenek moyang kita itu tadi mengatakan kita yang hidup di zaman sekarang ini lagi bukan lagi manusia, sehingga kita kan dia berpikir kalau ada malaikat itu atau jin itulah. Karena bedanya adalah caranya berpikir, caranya berkemajuan gitu kan tentang keadaan untuk mencapai kehidupannya, kemauannya di muka bumi ini. Kita bayangkan aja lah cerita orang-orang dulu itu kan kayak apa aja kita kan. Nah sekarang ini apapun ya kita kan sudah bisa ya kita kan. Seperti kita mau komunikasi dengan aku, misalkan keluarga aku banyak di Banjar sana lah, bisa sekarang ini ya kan. Bukan hanya sekedar ya kan komunikasi dengan pembicaraan, tapi bisa juga dilihat kan. Yang aku tuh lebih mengerti juga HP itu ya lah VR apa itu yang apa namanya itulah kan bisa kan kita melihat sana. Jadi misalnya kan sini aku nampakkan itu kan wajahku, mukaku pada keluarga, lalu pada sampingku nih abahnya Davi lah, aku geser sedikit kan, dan di sana di Banjar lihat lagi kan, itu kecanggihan sekarang. Jadi kalau kita cerita zaman dulu lah, makanya zaman dia kita kan Isra Mi'raj, Nabi kan malam itu kan sebagian waktu malam aja kan di Isra Mi'raj itu tadi dia kan ke Baitul Maqdis sana lah. Jadi setelah kami cerita itu tadi itu kan kisah Isra-nya lah, belum Mi'rajnya. Jadi Nabi menceritakan ya karena aku tadi malam ya kadang ada di Palestina sana, yang sekarang ini sekarang gawat-gawatnya di Palestina lah. Jadi Nabi itu masuk ke Baitul Maqdis itu kan, yang jadi ceritanya Nabi habis perjalanan itu kan disogohi aja kita kan minuman, ya ada air putih, air susu lah. Dan kita sekarang ini ya kadang-kadang cerita Isra Mi'raj lah, jadi suguhi kopi ya biasa aja lah. Jadi Nabi itu di apa aja kita suguhi minuman tadi, jadi Nabi langsung aja kan biar dia bukan Isra Mi'raj lah, tapi kita kopi tadi contohnya bisa aja kan. Jadi Nabi tetap aja langsung ambil dia kan minum. Jadi kita contohkan lagi minum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh aja, karena Nabi tadi kan yang minum susu kan, jadi kalau kita kopi contoh aja kan, contoh ada bapak lah, kalau anak minum selaluan ya terserah aja itu dawaan lah. Jadi kalau Nabi kita kan dari meminum kita kan itu sambungan kita kontakkan dengan pembicaraan Pak Ustaz tadi. Jadi kita jadi akan kelahiran ada ini kata ke Isra Mi'raj kemana aja kita kan sembarangan jalan, tapi hasilnya adanya kita ambil nantinya. Jadi kalau Nabi jadi kan ada arakkah saja, ada kan juga namanya minum yang dipilih, tapi dipilih Nabi susu itu kajpar ya kata ya Muhammad engkau untung besar ya katakan karena minum susu ya kata orang yang dipilih. Seandainya minum ya katakan yang lain maka itu jadilah ya katakan hancur umat ya. Jadi kalau susu itu tadi minuman yang kita semua umur, semua orang lah. Jadi kalau pian Pak Guru, aku bisa berbicara gitu lah. Senang juga lah minum susu Pak Guru. Tidak juga lah biar kata pi senang, cuma aja kita kan masalah kalengnya kita kan ketujuh aja lagi. Kemana pembicaraannya lah. Jadi semua orang artinya susunya pasti setuju. Kalau tidak setuju jangan di susunya di kalengnya lah. Jadi kalau manusia aja kita kan yang 200-300 tahun apalagi yang ribuan tahun tadi lah melihat kita zaman sekarang ini tadi yang kita ambil aja kita kan ada kenyataannya tadi adalah aja kita kan jadi bukan menganggap manusia lagi itu cara kemajuan. Jadi yang kita cerita tentang Isra Mi'raj tadi lah Nabi itu ya kita kan bercerita Baitul Maqdis, lalu bubuhan Abu Jahal itu menanyakan kepada Nabi kalau kamu Muhammad jadikan ke Baitul Maqdis berapa pintunya?
kalau orang malang sebentar lah tempat karena hitungnya aja kita kan pintunya itu tadi lah, ya tentu aja kalau bahasa kita kan kada, nah itu fajalallahul baitul maqdis kan ceritanya di dalam kitab Dadir lah. Nah itu kalau dibukakan Tuhan ya kita kan penglihatan, nah iya HP itu yang kita maksud lah. Jadi kalau orang sekarang ini kan beriman, sesetolol macam itu yang kita maksud lah kan gitu lah. Jadi dulu tuh memang orang apa aja kita kan otak kita kan orang waktu itu kan sampai menjangkau kan Baitul Maqdis itu didatangkan lalu diputar kayak itu dihitungin Nabi jadi kan pintunya itu cepat Nabi menyambatnya kan bubuhannya itu sudah sering ya kan ke Baitul Maqdis sana. Jadi waktu ditanyanya tadi kan berapa pintunya Nabi kan kada sempat cuma nak mendustakan aja kalau bahasa itu lah. Tapi setelah dia dijawab Nabi benar kan dia heran kan. Nah kayak apa aja gitu kan jadi gitu tadi lah. Jadi dia mengatakan itu saja seher aja. Tapi kalau kita wahid sekarang kan lebih iman keterlaluan kan. Lihat di HP kita kan melihat di mana kan bisa kan. Nah itu maksudnya lah. Jadi zaman sekarang ini yang dulu itu diputar ya gitu kan bisa jadi kan ditangkap dengan akal pikiran ya gitu kan dengan kecanggihan teknologi. Jadi alasan apa kita jadi kan untuk jadi kan kada mengikuti kebenaran itu lagi. Kan dulu lah orang-orang Arab ini ya gitu kan ahli syair. Pantun kalau kita Banjar lah gitu lah. Dan jadi di situ ada dibuka aja gitu kan khusus ya kan tempat suatu pasar yang samping dia dagang. Nah di situ diadakan perlombaan syair. Jadi yang kita kan menjuarai diberikan hadiah besar-besaran itu ada ya kan di Arab sana lah. Jadi kalau aja kita kan di situ ya kan diadakan ya kita kan seperti itulah. Memang dia kan hebat-hebat orang-orang Arab itu tadi. Tapi setelah dengan Quran, ya dia kagum, tertunduk. Jadi kita sekarang ini kan yang kita kan jadi pertanyaan, terutama kepada diri kita sendiri dan keluarga kita, apakah sekagum itu kita sudah tentang kita kata Al-Quran? Karena itu menjadi pertanyaan kita kan, yang kita tanyakan diri kita sendiri dan kita jawab sendiri itu tadi. Jadi sudahkah kita kan seperti itu kan? Kekagumannya, nah lalu tentang isinya, lalu tentang tuntutannya, ya kita kan seperti apa aja kita kan Al-Quran tadi. Al-Quran terus ya kita kan lestari jaya ya kan sampai ke akhir zaman. Tapi namun ya kan umatnya kegemaran untuk ya kita kan Al-Quran tadi sudahkah atau ya kita kan bagaimana? Itu jadi pertanyaan. Masalah mananya orang lain kan ada gunanya jadi fitnah aja. Tapi kalau diri kita sendiri ya kita tanya jawab sendiri, itulah kegiatan kita. Sebabnya Quran itu penuh dengan petunjuk lah kan. Jadi yang menerapkan ya katakan Quran selama dia katakan 23 tahun sejak Nabi katakan diutus jadi Rasul sampai beliau wafat itu sudah terjemah Al-Quran. Makanya Quran menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu tetap tegas betul ya kan. Jadi kalau mentauladani mencontoh Rasulullah SAW ya, dalam segi kehidupan beliau itu sudah dijamin ya kan ketepatannya ya kan kebenarannya. Jadi kalau kita mengambil contoh-contoh aja kita kan orang yang lain yang sekitar kita yang kita kagumi itu ya kan kadang-kadang ada sisi-sisi ya kan yang belum secepat itu. Tapi kalau bagi Nabi kemanapun kita berbicara, kemanapun kita menghadapkan pandangan itu semuanya bisa aja dijamin ya ke ketepatan kebenarannya. Tetapi pengetahuan dari tentang masalah-masalah rohani dan akhirat tetap sangat sederhana, tidak bertambah dan tidak maju, malah mungkin semakin berkurang atau jadi akan mundur itulah. Ini yang menyebabkan sekalipun maju dalam ilmu pengetahuan, tetapi manusia semakin rusak dalam peradaban atau akhlak mereka. Karena mereka akan mementingkan benda, materi maksudnya, dan melalaikan soal-soal akhlak atau rohani. Kalau keadaan yang begini dibiarkan, akhirnya manusia akan sampai pada suatu titik atau taraf di mana manusia semua orang jadikan amat tinggi pengetahuannya, tetapi lenyap sama sekali akhlak atau budi pekertinya. Di saat itulah manusia akan menjadi binatang liar yang modern, yaitu manusia pintar yang tak bermoral, tidak berbudi pekerti, semacam makhluk yang amat besar nafsunya dan tidak ada malunya, akan berbuat sesuka hatinya.
alangkah jeleknya dan kejamnya masyarakat manusia yang demikian itu. Nauzubillah min dzalik. Kita mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang demikian itu. Kita manusia terdiri dari tubuh dan roh dari Allah. Tubuh merupakan daging, tulang, darah, kulit, bulu, yang semuanya merupakan kumpulan yang berjuta-juta sel yang bertumbuh dan berkembang dengan pengaruh ruh menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Kalau bukan karena ruh yang ada padanya, maka semuanya merupakan barang-barang atau benda mati seperti batu atau tanah biasa, karena asalnya memang dari tanah juga. Adapun ruh adalah suatu unsur ilahi, yaitu sesuatu yang hanya Allah saja yang mengetahui akan rahasianya, bukan terdiri dari benda atau materi. Unsur inilah yang menyebabkan daging, tulang, darah, kulit, dan bulu itu berkembang dan bertumbuh, yang menyebabkan tubuh itu bergerak, berketurunan, dan berkembang biak. Unsur roh inilah yang menyebabkan kita mempunyai rasa kasih, sayang, dan cinta, mempunyai rasa benci, marah, dan anti, menjadikan kita manusia gembira, senang, bahagia, atau susah dan sengsara. Unsur ruh inilah yang menjadikan kita manusia menjadi makhluk yang pemalu, bermoral, sosial, dan sosial, atau menjadi makhluk yang tak tahu malu, amoral, asusila, asosial. Ruh atau rohani, manusia mempunyai banyak nama-nama menurut fungsinya. Di mana ruh atau jiwa atau nyawa dalam fungsinya menghidupkan, menumbuhkan, dan memperkembangbiakan. Dinamai akal, dalam fungsinya memikir, menyelidik, mencari sebab dan akibat, mengingat dan menghayal. Dinamai hati atau kalbu, dalam fungsinya merasa, perasaan rendah seperti panas, dingin, berat, ringan, sakit, lapar, dan dahaga. Perasaan tinggi seperti kasih, sayang, cinta, dan rindu, riang, gembira, bahagia, kasihan, malu, hormat, marah, benci, dan lain-lain. Dinamai nafsu, dalam fungsinya berkeinginan, berkehendak, berkemauan. Jadi rohani, roh, akal, hati, nafsu adalah kesatuan yang berbagai-bagai nama menurut fungsinya. Tubuh karena terdiri dari benda berasal dari tanah, hidupnya karena dihidupkan, bergerak karena digerakkan, bertumbuh karena ditumbuhkan. Yang menghidupkan, menggerakkan, dan menumbuhkan ialah roh. Bila roh keluar dari tubuh, tubuh akan mati, tak bergerak, dan tak bertumbuh lagi. Akhirnya hancur dan lebur menjadi tanah kembali, pulang ke tempat asalnya. Adapun ruh, karena dia menghidupkan, maka dia hidup terus, tidak mengenal mati. Ruh itu hidup kekal abadi, tidak akan musnah, hancur, atau lebur. Seseorang sesudah mati dan tubuhnya dikubur di dalam tanah, dibakar menjadi abu atau masuk samudera menjadi air. Ruhnya tetap hidup, tetap sadar dan mengerti, tetap melihat, mendengar, dan merasa, bahkan dengan kesadaran dan pendengaran, pengertian, dan penglihatan yang lebih sempurna. Dengan perkataan lain, ruhnya tetap hidup tanpa tubuh besar, seperti hidup para malaikat, jin, dan lain-lain makhluk halus yang sudah sama kita ketahui sendiri. Hidup dalam keadaan lebih sadar, lebih mengerti, lebih tajam penglihatan dan pendengarannya. Jadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, "An-nasu niyamun wa idamatu intabahu." Adunya hilmun
wal mautu yaqajatun. Itu dalam bahasa kita adalah kata Sayyidina Ali, manusia itu dalam hakikatnya kehidupan di dunia ini adalah tidur, dan apabila mereka itu mati baru itu dinamai bangun. Kan terbalik, kalau kita sementara ini kalau mati itu ya kita kan kadang menyambung lagi pembicaraannya, pemikirannya lah sekarang ini ya hidup yang kita perhatikan itu berbeda jalan. Tapi kalau orang-orang ulama-ulama sufi, ulama-ulama rohaniawan, jadi kita ini dalam kehidupan di muka bumi ini sifatnya tidur. Jadi setelah kita bangun, apabila kita mati, jadi kan itu baru bangun. Makanya kalau aja kita mati lah, dibacakan orang terakhir. Itu aja dulu jangan kalau ditanya itu sulit orang menjawab lah. Ngapain juga mati jangan dilakinkan, ini sudah dengar lagi lah. Nah pada itu jawaban yang sederhananya banyak yang menyatakan jangan para ulama-ulama itu tadi bahwa roh kita dikembalikan untuk membaca mendengarkan jangan baca terakhir tadi. Jadi kalau kita jangan lewat di kuburan kita beri salam, itu ruhnya dikembalikan untuk menjawab salam, sekalipun untuk komunikasi hubungan dengan yang hidup tadi. Tidak kita kan seperti yang hidup, tapi kita kan itu ada pengertian yang mendalam di situ lah. Jadi kita melewati kan kuburan untuk beri salam, jadi beda dengan hewan. Jadi kalau kita lewat saja di kubur tidak memberi salam, itu yang punya jasad itu tadi lah ruhnya itu menganggap kita yang lewat itu sudah hewan aja gitu lah. Jadi kita kan mau samakan dengan hewan, itu yang jadi seluruh pemikiran. Jadi sebenarnya proses yang sebenarnya adalah kehidupannya kita kan di akhirat. Makanya kita masuk ke yang lahat itu awal jadi kan proses dari kehidupan yang kekal abadi yang sebenarnya. Jadi hidup yang sementara ini adalah hayalan ya lah. Itu aja kita kan. Makanya orang bacakan terakhir itu kalau kita resapi, kalau kita renungi wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, itu jadi kan tahap yang pertama yang dibicarakan itu kan. Itu jangan dikatakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, tidak ada kehidupan tidak akan di muka bumi ini dari melainkan tipu daya kepalsuan. Lalu kan kita terusakan jadi kan telusuran pemikiran, kalau ini jadikan semata ini kepalsuan, itu jadi kan tipuan mana yang sebenarnya, mana yang kita cari atau hakikat yang sebenarnya. Jadi kalau itu tipuannya kan ada yang asli kan, yang aslinya itu dari mana itu. Jadi kalau kita seadanya itu tadi tidak memahami, tidak menyelusuri, tidak meneruskan, ya kan pemikiran kita ya habis di situ aja. Makanya tidak ada kesadarannya lah dalam hal masalah kehidupan dan kematian. Jadi ini tadi kita katakan hanya membuka untuk diskusi pertemuan pada hari ini. Semoga pertemuan kita ini membawa manfaat sesuai dengan hadis yang di depan tadi lah. Adunya mal'unun wa ma fiha illa zikrullah wa ma wala. Dunia ini seluruh dan isinya itu laknat Tuhan, kecuali yang membawa ingat kepada Tuhan dan sesuatu ingat kepada Tuhan dan yang membawa ingat kepada Tuhan. Jadi pertemuan kita yang sedikit ini waktunya lah, tapi namun manfaatnya ya kan mudah-mudahan kita raih kan sebesar-besarnya. Jadi untuk itu penyampaian kita jadi kan kita cukupkan ya sampai di sini. Semoga ada hikmah manfaatnya bersama. Amin Allahumma amin. Dan untuk ya kan sampai kita istirahat ya silakan aja ya kan untuk kita untuk tadi diskusi lah, tanya jawab silakan. Maka untuk pada bapak-bapak dan ibu-ibu berhadirin ya silakan ya kan ada pertanyaan, jadi kita sambil santai aja tadi minum aja kira. Pada bapak ibu silakan ada pertanyaan. Silakan aja kita santai-santai jadi kita kasih kita seperti diundang oleh teman rumah kita kan untuk tadi santai katanya sampai diambilnya kita kan ya seperti sekarang. Jadi sudah kita kan untuk pembahasannya ya kita kan kita cukupkan, tapi namun ya kita kan kita buka aja ya kan pertanyaan sambil santai tadi bang minum silakan. Salo kataran banyak salo
Amun guru yang kayak kita nih pengajian mana genanya pahala yang mendengarkan lam yang mendengar dengan makan gitu. Iya. Makan yang Ini yang dengarkan dengan khusyuk dan dengarkan sambil makan gitu. Mana kan soalnya. Iya, tadi kalau kita kaitkan terakhir keduanya lah antara dunia dan akhirat, fisik dan mental, rohani dan rohani, terakhir aja keduanya kan untuk makan minum jadi lah itu kesenangan dia kan fisik, dia katakan kesenangan dia jasmani. Iya, memang kita hidup sekarang untuk dunia, ya minum aja makan aja itu kan kalau itu merasa nikmat lah. Kalau dia akan pendengarnya tetap aja dengarkan dia kan maksudnya apa aja yang masuk aja menerima aja. Nah sekarang kan untuk dia kan pahala dan dia kan nilai daripada menuntut ilmu itu setinggi tinggi dia nilai apa yang kita kejar dalam kehidupan muka bumi tadi itu yang paling tinggi adalah dia kan masalah ilmu. Sayyidina Ali pernah ditanya itu datang dia kan 10 orang dia katakan penanya tadi yang menanya dia katakan masalah dia katakan yang satu pertanyaan tapi dia katakan jawabannya berbeda-beda. Setelah habis yang 10 tadi dia katakanlah Sayyidina Ali yang memberikan dia katakan lagi tantangan. Berapa lagi teman kamu datang aja kamu 100 ribu kan aku akan memberikan dia katakan tentang jawaban dia katakan yang sama tapi dia katakan alasannya dia katakan itu berbeda-beda. Misalnya yang ditanyakannya kita mana dua dia katakan tinggi nilainya menuntut ilmu kah dia katakan akan mencari harta kah ya harta itu kan untuk dunia ya. Jadi Sayyidina Ali itu ya lebih tinggi dia kan menuntut ilmu lah nilainya daripada mencari harta karena harta itu tadi dia kan mewaris dia katakan Qarun, Haman di dalam. Dan kalau ilmu itu mewaris para ambia, ulama warasul ambia kan ulama itu pewaris nabi. Nah, jadi jelas dia kan lebih baik dia akan mencari dia katakan ilmu daripada harta. Li mana dua dia katakan menuntut ilmu kah dia katakan mencari harta kah? Jadi Sayyidina Ali baik menuntut ilmu. Apa alasannya? Kata Sayyidina Ali, ilmu itu dia katakanlah kalau diberikan dia bertambah, tapi kalau harta dia kan diberikan berkurang kan? Nah alasan oh iya li datang macam-macam pertanyaannya. Jadi kalau aja katakan Sayyidina Ali menyatakan seperti itu kan kelebihannya ilmu jelas dia katakan lebih dia katakan tinggi, lebih mulia, lebih besar dibanding mencari atau mengajar dunia. Kalau li mana dua aja yang menuntut ilmu dengan dia katakan mencari harta. Jadi Ali baik menuntut ilmu. Apa aja kita kan alasannya? Karena jangan ilmu itu akan jadikan menyelamatkan kamu, dia katakan dari dia katakan dunia dan akhirat. Sedangkan dia katakan harta itu bisa jadikan membawa kesengsaraan, bisa gitu kan. Tapi harta tadi yang kita cari itu kalau kata kita yang meninggalkan hartanya atau hartanya meninggalkan kita kan gitu kan. Misalnya kita cari harta kumpulkan, kita kunci dalam kamar, dalam peti besi kan, dibongkar orang hilang kan, itu hartanya dulu adanya. Ada juga kan hartanya tetap tersimpan, tapi orangnya mati kan. Nah itu kan kalau harta. Tapi kalau ilmu adalah ditinggal lagi ya kan. Makanya ilmu itu ada ya kita kan yang mewaris ya, mewarisi ilmu ada. Misalnya seseorang yang katakanlah orang tuanya nih beberapa lama hari kita di rumah lah mati. Anaknya kadang pelajari itu yang diwaris itu saya kan namanya buku kitab kan tapi bukan ilmu kan. Nah oleh sebab itu pertanyaan lah jadi buku kitab ilmu kah bukan siapa bisa menjawab nih kenang-kenangan kita lah Turban hadiahnya. Tentu aja kan nah, jawabannya ilmu atau bukan tapi alasannya itu menandakan yang benar lah. Nah ini aku bayangkan aja ini jadi kan jawabannya ini alasannya itu ada jadi nyanyian setiap hari anak-anak kita kan mungkin hafal. Jangan pernah nyari lah buku kitab jadi kan ilmu kah bukan kah? Apa benar? Nih kenang-kenangan aja bukan harganya bukanlah hari ini dapat ini adalah dari wiki aku lah itu seumur hidup sampai kemati jadi saksi kan. Artinya ini menjadi membuka wawasan aja menjadikan pikiran yang maksudnya buku kitab ilmu kah bukan kah? Kan gini lah, tadi aku baru mengatakan lah ilmu itu kan ada diwaris, kan ada orang jual. Tapi kita pergi, jangan ke kota. Lalu kan ada toko kitab, ada toko buku cari itu. Wah ini bagus deh, aku beli. Nah kan bisa kan dibeli tuh. Makanya coba seolah-olah itu membayangkan jawabannya namanya lah. Jadi ilmu awak kitab buku ilmu kah bukan kah? Rasanya tuh udah aja. Bukan, karena tidak dibaca dan diamalkan. Dibeli habis itu kalau lemari sampai baju. Nanti dia ya dimaksudnya bisa saja kan siapa yang tadi orang benar karena
silakan ini waktunya masih ada lah. Nanti yang benar tadi yang ingin aku berikan di sana kenang-kenangan. Jadi kalau sampai kirakan harganya itu nya banyak. Ayo aku bisa lah. Itu lah lain kalau jadi dapat hadiah ini tadi lah. Buku, kitab, ilmu kah bukan kah? Nanti lah apa pertanyaan ini tadi aku yang menanyakan, aku juga jika kan nantinya mengatakan kalau kadang masuk ya kita kan di pikiran ya boleh jadi bantah, ya pertanyaan dia kita diulang-ulang itu di apa kali. Nah tadi kan silakan jawabannya kan, tapi ya belum lagi aku mengatakan salah atau benar lah, tapi kesempatan yang lain masih ada gitu lah, rame-rame menjadi santai lah gitu lah. Yang penting dijawab kira. Jadi kalau aja kita kan tadi lah saya untuk bayangkan kan lah, kalau aja kita kan di toko kitab, jadi kan buku gitu banyak kan ya lah, tapi kan bisa dibeli kan itu. Nah makanya pertanyaannya buku, kitab, ilmu kah bukan kah? Itu penasaran betul gitu rasanya kan kita tuh rasanya rasa paham, tapi kalau jawabannya belum kita kan tepat, itu belum kan ya. Bukan kita mengatakan kada paham, tapi belum belum. Kalau di foto kita perlu aja ilmu, perlu dipelajari Ya bisa-bisa aja macam-macam bisa jawaban, tapi kan ada kata yang betul itu yang berhaknya kita kan menerima hadiahnya. Ini satu aja yang benar dia kan lah. Dijawab. Rame-rame itu ya. Yang ini buka-buka sulit gue. Sebenarnya aku lah kan kalau ada yang biasanya memberikan pertanyaan seperti itu untuk membuka wawasan orang banyak. Dulu aku waktu mengisi kita kan di apa deh, yang di perumahan apa Pak Ustaz yang di kawan Bengkuri. Ya perumahan apa pesisai dah. Itu masjid apa aja. Nah waktu memperingati di Julul Quran, aku dulu satu sejadah ya kan tasbih apa kok kebanyakan. Ya ini hadiahnya. Siapa mas? Ini kan memperingati ya kan Julul Quran. Apa arti Quran? Tapi dengan setepatnya janganlah mohon maaf kepada Allah. Kalau nya tepat betul ya kan definisi Quran tadi nih kuberikan dia surban dulu. Jadi orang tua ada maju sih kalau mengatakan itu kan Quran itu adalah kalam kebenaran. Jadi betul aja ya kenal belum nanti silakan lagi. Nah maksud aku tadi itu silakan umum semuanya tadi. Jadi maksudku tadi sebabnya ini rombongan selawat di muka banyak kan orangnya lah. Jadi itu kan orang banyak pesantren, tapi ini lupa kan waktu itu boleh jadinya. Jadi kalau aja kan ada menjawab yang benar, jadi ini kan sebagai hadiah kenang-kenangan, lalu bersalaman, kita coba angkatan dan sanak dunia akhirat. Ini masih ada beberapa hari di Ramadan, hari pertama ya kan Ikam keluarga mau buka di rumah aku. Karena malam besoknya juga kan aku ke rumah Ikam. Tapi jawab itu dulu, ini berdasarkan dunia akhirat, asaran betul kan orang. Tapi kan ada yang dapat menjawab gitu nah. Nah maksud aku jadi membuka wawasan lah supaya aja kita kan itu arti Quran apa ya kan menurut definisi yang setepatnya. Nah maksud itu tadi lah, itu kan kita tuh nanti kenangan tanya aja dengan orang peswita tuh selamanya nanti ingat terus itu kan. Tapi ya kan kalau ada anak dia dengan cucunya keluarganya nunggu pesantren itu disuruh untuk mengejar artinya itulah. Karena baru itu sentuh itu kan maksud bahwa itu sentuh lah. Dulu biasa-biasa aja memang ada kan definisi, tapi kan apa kadang jadi kan hafal, kadang ingat jadi kan kadang menghayati itu kita maksud lah. Nah jadi kan yang itu tadi sekali kita bicara tapi seumur hidup kan jadi kenangan itu yang kita maksud kita. Atau aku bisa jalan kalau kenakan di sekolahan itu yang sudah kelas 3 aja dan aku beri pesan. Ikam kan kalau bisa menjawab ini tadi adalah buku kitab ilmu atau enggak. Kalau kita akan tepat jawabannya Ikam lolos tahun ini dengan nilai yang tertinggi, nilai yang terbaik. Ini tanda tangani langsung perjanjiannya mengatakan hari ini. Apabila kamu menjawab ya kan sampai hari kelulusan nantinya itu masih terbuka, kan ada yang bisa jawab sekian gitu lah. Jadi pertanyaannya itu bukan sulit ya, tapi bukan juga mudah, cuma membuat kita penasaran itu nah. Kalau si diri santri betul-betul lah, itu penasaran kok gitu kejarnya tuh. Pulang ke rumah aja kamu tanyakan aja di kampung kan tuh ke orang-orang aja kita kan anggap pengetahuan agama atau ke orang tua kamu kemudian pesantren tanyakan itu kalau kamu bawa jawabannya tetap nilai kamu itu diberikan jangan nilai dengan lolos ya kita kan nilai yang terbaik dan tertinggi dalam bahasa Arab gitu lah. Kan ada yang menjawab lagi berapa tahun lah bilang kan gitu, tapi kan kadang-kadang menjawab itu belum kan terbuka kan gitu lah.
Jadi pertanyaan ini tadi rasanya tuh dia kita kan rasa paham, tapi mau ucapkan kan kata kawa itu yang penasaran kita dalam kehidupan ini tadi lah. Banyak kita yang berliku-liku lah, yang jadi pembahasannya yang harus kita kejar kalau bahasa kita. Tapi namun kadang-kadang kita ini lah belum selesai, belum tuntas ya kita kan, oh kita ini sudah teralihkan kan kepikiran ke yang lain itu biasanya. Jadi kalau kita terpana betul-betul ya kan tertuju betul-betul mantap kepada satu masalah, kalau kada selesai lalu kada enak makan, kada mau enak tidur lah, itu nantinya kan kita pahami ya kita kan lah, kita kuasai, ya baru kita merasa manisnya ilmu gitu kan. Itu nanti lah aku kalau diminta lagi di hospital itu lah, masalah kan memperingati ya kan dulu Quran, wani aku memberikan lagi yang masalah itu lah. Berani aku ceritakan mau ulangi pertanyaan itu tadi. Jadi kalau aja kita kan maksud itu kan kada apa-apa kan kita itulah maksudnya itu tuh merangsang ada apa minat ceritakan orang dalam satu masalah tadi. Kan Quran sudah mengerti semuanya kan kalau Nabi mengatakan lah mayurifa ayat mama Allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah maka hendaklah baca Quran. Jadi baca Quran ini berkomunikasi. Udah kita itu berbandera dengan Tuhan. Siapa yang kedatangan? Kita itu tak bersedannya datanglah. Lalu kita ini kan sampai diberikan waktu untuk berbandera kayak apa bangganya. Nah apa ini kan Tuhan kan. Jadi masalah Quran ya lah hampir semuanya itu tahu ya kan, tapi ya kita kan definisi yang mendasarnya sudah tahu atau belum itu yang dipertanyaan. Jadi kalau kita kan kadang mengejarnya itu rugi kan. Rugi. Ya jadi kan gitulah ini mungkin kepenasaran lah. Kitab, buku, ilmu kan bukan kayak lah. Asalnya itu paham aja lah, rasa itu belum lagi kejar ya kan sampai itu betul-betul tahu ya kan. Tadi aku katakan kebayangkan bahwa aja kan jawabannya itu ada di nyanyian kenanakan saja, tapi nyanyiannya bukan dangdut lah. Kalau dangdut ya kita kan apa, bukan kenanakan. Tapi kadang-kadang itu kan artinya bisa kita tahu juga kan, ya kadang-kadang. Kalau lagunya lagu barat ya kan ya nggak bisa aja kita kan kadang-kadang paham, makanya hidup ya kita kan gaya orang barat ya, katakanlah bernyanyi nyanyian ya kita kan lagu barat yang orang lainnya kan tahu ya juga ada paham lah itu sederhana tapi kita kan kadang-kadang kita mengikuti aja kan gitu lah. Jadi kalau kita agama kita jadikan Islam ya kan, tapi kan definisi itu kan penting kan. Al-Quran apa definisinya juga kada aja kita kan apa kadang-kadang bisa mengucapkan bahasa Arabnya, tapi bahasa kitanya artinya aku sesuaikan dengan bahasa Arabnya betul, itu tetap saya katakan hadiah tadi aku berikan. Hadiahnya itu bukan mahal, tapi kadang-kadang yang seumur hidup sampai ke mati bisa disaksikan. Nah itu aja kita yang berharga itu maksudnya. Jadi kadang-kadang itu yang membuka aja lah situasi aja kita kan makanya wawasan supaya terarah itu di mana-mana aku dulu lah. Contoh lah, aku di Palak tuh dulu, kalau di kota bangun sebelah sana tuh bisa diundang orang berceramah, tapi itu di Palak makan orang dulu lah. Jadi waktu aku berceramah, siapa aja kok yang mencintai aku. Sekarang jadi nih, aku bawa buku kayak ini lah. Nih Joko tulis ini namaikan, nanti dia katakan aku dia katakan akan dia katakan ya adalah nanti kan kejelasannya. Video aku catat juga angkat saja berapa orang. Siapa yang mencintai aku, bingung udah ketawa semua ada juga mungkin lah. Jadi kan ada jadi kita kan mulai malam ini nah aku kan datang ke sini ya kan khusus diundang ya kan di malam makan di rumah. Siapa nama beliau itulah itu ada majelis taklim Al Hikmah namanya di sana di situ aku Pemalang. Jadi waktu aku bicara ke itu lah siapa dia dari sini yang mencintai aku yang mau perempuan orang tua laki-laki kan akan jadi masalah. Cuma aku minta jangan namanya angkat tangan Pak sini maju jangan ketahuan aja orang. Nah jadi kan setelah aja kita kan habis waktunya kepada Allah mohon maaf ya kita kan lah tadi. Ya jadi kan kalau kamu mandang jangan apa itu kelebihan bapak itu apa juga yang kau harapkan dari bapak itu ngapain aku mengatakan cinta dan bapak adalah ini bukan merebut Pak dia lah bukan merebut Bu ya kan daripada hak ibu masalah ibu punya suami ya kan tetap aja suami ibu tadi mencintai aku bukan itu tadi kan kita juga di antara doa tadi kan ada itu seandainya bapak atau ibu jangan mau jangan bersalaman menyatakan jangan mencintai aku jangan dunia di akhirat ahbun billah namanya adalah
Makanya kita kan dalam doanya kan gini loh. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li muallimina wa li ustadzina wa li ashabil wasabil huquqil wajibati alaina wa liman ahsana ilaina ya Allah. Itu masuk. Jadi waktu menyebutkan waliman ahsana ilaina dan bagi orang yang mencintai aku yang menyebutkan ya kita kan man tadi itu situ masuk nama ibu. Nah itu yang kita maksud tadi berarti kita kan ibu kita berjauhan ya Allah, bapak kita berjauhan. Bapak aja kita kan ada di sini, nantinya saya pulang aja kita kan ke Banjarmasin. Itu tetap dia kita kan masuk waktu menyebut mandat dan orang yang. Nah sekarang orang yang itu masuk aja kita kan apa aja kita kan dalam pengertian mandat itu orang yang kan ya. Nama bapak saya masukkan di situ. Jadi aja kita kan itu berarti kan kita Pak dunia akhirat bersama. Kalau di sekarang ini kan silakan aja kan bersama dengan suami bapak, silakan aja berserta dengan ibu bapak. Saya kan mengganggu gugat ke dunia itu tadi, tapi di akhiratnya ingin kada berserta. Nah semestinya itu angkat tangan kan. Nah, tapi ya kita kan bukan kita kada mau. Tadi sebelum keterangannya itu tadi sampai ke rumah ada kan di Kota Bangun itu namanya. Itu contohnya kan kita bergaya lah. Tapi maksudnya ikatan kita uai dunia itu kayak apa itu yang kita maksudkan. Baru udah pikir. Udah dikasih tahu Bang Budi gitu, makanya coba jadi aku warni, jadi kalau menyempatkan waktu seperti itu suruh mencatat tadi itu maksud kita. Tapi kalau ini sebenarnya mau ya, jadi kita kan kita siap ya kan mau, tapi ya kita kan yang tadi itu khusus sebenarnya lah. Nah itu kadang-kadang ya kita kan yang seperti itu lah, bukan kita aja kita kan menyindir atau memaksa ke arah itu tadi, tapi mengarahkan pemikiran lah ke jalan keagamaan kebenaran tadi itu harus kita kan serius atau betul-betul ya kita kan itu menjadi jadi kan pemikiran mendasar. Jadi kita aja kadang-kadang tersebut ya kan Islamiyah kadang-kadang, tapi itu hanya kan di lidah aja kan, di lisan aja pendengarannya kan dari telinga, tapi ya kan di hatinya macam apa itu ya dipertanyakan kan. Nah jadi itu sampai ke rumah menyusul silakan Mbak, Bapak nama kita Bapak dan dunia akhirat kan bisa itu Pak ya gitu kan. Kadang dia menolaknya, tapi yang tadi yang dicatat lebih beda kan. Kadang kamu lagi kan berikan waktunya. Nah itu jadi penasaran. Kepenasarannya itu yang kita maksud aja kita kan harus ada pekerjaan khusus. Ya silakan ya kan untuk kita mungkin ada sempatnya waktu lagi lah. Ada pertanyaan nggak? Nah kayaknya nagerok yang kita itu kan belajar, tapi kita tak boleh menolak suami. Terus kalau kita melakukan malam, terus yang air lupa pagi mandi dan besok malam baru ingat itu sholatnya tuh diulang lagi kan ke 5 waktunya tuh kan ingat mandi nih katanya. Kata malam tadi nggak bisanya subuh, ingat lagi waktu itu malam sembahyang. Maksudnya sembahyang. Lupa mandi sampai sore, nanti malam baru ingat bisa ada tuh sholatnya dari subuh sampai ingat diulang lagi kan kada ingat mandi tadi kan. Akan masih belum jelas pertanyaan itu. Nah kalau ingatnya apa kan mau diajak tadi kan atau diajak tadi itu dalam keadaan satu besarnya tadi kan atau apanya? Tadi ada sebesar, sudah lah diajak sudah boleh menolak. Ya sudah. Tapi wajibnya guru kan malam subuh kena ada ingat dan subuh. Nah itu surat terus Mbak Isa aja pakai ingat aku tadi tuh udah ikan mandi beresin dan ingat mandi benian gitu. Itu dari subuh sampai Isa itu diulangi lagi lah kan di. Tapi aku agak heran juga masa juga hilang rasa. Tapi kan kadang-kadang ini masalahnya maaf jualan. Cuma kita kan aku aja nangis mendengar juga sampai hilang rasa tadi. Tapi kalau betul-betul kada ingat kada bapak kada salah atau tidak. Tapi kan waktu ingat tadi jelas saya kan belum mandi lah itu ada besar itu kada saya ulangi sembayangnya. Nah mana ketinggalannya misalnya kan dari malam lah, lalu subuh aja kita kan langsung aja sembayang bangun lah. Lalu kadang kan waktu aja kita kan jam 10 jam baru ingat lah kita. Nah subuhnya tadi jadi ulang. Tapi kalau sengaja itu haram. Tapi kan itu sengaja lah. Aku kan mandi gitu bayang dulu, nah itu kan haram. Tapi kalau dilupa itu lupa ya kan kontrol dan kita kan ada disiksa tentang masalah lupa tadi. 5 kali kan sampai ke Isa aja belum inget lah. Tapi itu kan sudah sengaja kan sembahyang kan subuh sudah kan sembahyang juga lah. Jadi sajohor lah kan sembahyang juga, asal sembahyang juga. Itu sudah pemalas kan sembahyang namanya. Pertama yang kita teliti itu tadi ya kita kan mungkin kan seseorang itu ya kan sampai melewati beberapa waktu gitu lah. Ada mungkin. Jadi ada mungkin itu bisa terjadi tapi itu setengah kali sadar juga namanya lah.
Tapi kalau kita kan memang kada ingat, ya selama kada ingatnya itu kada dipaksa untuk salah, kada dipaksa untuk berdosa gitu lah. Selama kada ingat. Tapi tadi masa kada ingat berlianan. Kayak anak biasa kalau ingat gini. Lagian kemana ya, lakinya juga kemana. Lakinya lupa juga, bininya lupa juga kan jadi masalah. Jangan berdua misalnya, tapi ya kita kan rasanya kan kalau lupanya terlalu banyak itu tadi ya kita kan itu kita tuh kan ada aja kan gangguan apa tuh ya anggaplah bahasa kasarnya kan normal kan. Jadi ya mohon maaf lah tapi sambil bergaya tapi itu kalau terjadi misalnya seperti itu namanya lupa dia lupa itu lepas daripada sanksi itu kan ada kesalahannya. Jadi kada dihitung dosa gitulah. Cuma waktu ingat itu langsung wajib segera aja gitu kan untuk menampalinya tadi. Misalnya tadi kan kalau subuh sekali aja kita kan itu kan paling-paling kada ingat jadi sholat ya kan tapi kada mandi gitu itu mau lah gitu lah. Tapi kalau subuhnya kada ingat, nah itu udah terlalu bener namanya lah. Rasanya itu kan kada mungkin juga. Tapi kalau memang kada ingat, ya boleh jadi aja lah kalau kita kan itu lah boleh jadi aja kan gitu. Tapi waktu ingat tadi langsung ya kita kan segera. Nggak boleh lagi melambatkan. Jangankan ya kita kan melalui satu ya kita kan jam ya 1 menit pun kalau baca kita kan sudah dianggap dosa itu. Kalau misalnya haid itu kan kan semingguan kalau kata sembahyang ini kan beresih besok aja apa kan seminggu tapi sudah beresih hari Sabtu kayaknya tuh nah sama kadang kuliah sembahyang aja seharian semalaman dulu nungguin keluar apa ada itu harus mandi kah itu ngerjakan apa? Iya sedang. Nah, ya aku jangan ya. Karena gini kan, kalau aja kita kan lihat sekarang sudah 6 hari itu kan kebiasaan kan. Nah, jangankan aja kita kan gini lah. Biasanya kan 6 misalnya lah, tahu-tahu dia 5 hampir kan, mandi sembahyang. Setelah sembahyang ya kita kan keluar lagi. Nah itu dianggap haid lagi basah. Nah itu lah. Itu karena kan apa biasanya ada kebiasaan tadi kan 6 tetapi sudah 5 hampir kan nah mandi gitu sudah sembahyang udah bisa itu sadar. Tapi kalau aja kita kan sudah jadi kan 6 lah lalu kita tunggu lagi apa yang ditunggu lagi ya kan biar ya seharian dulu kadang sudah berdosa itu berdosa tuh kadang bisa kan dia tahu aja. Tapi kalau aja kita kan 5 tadi lah baru 5 lalu sudah hampir kan. Nah di situ dia kan sudah bisa mandi sah sembahyangnya. Tapi kalau dia keluar lagi, nah itu baru masuk lagi. Lalu karena ya kan sudah hampir bertahan mandi lagi gitu. Jadi kalau hanya bertahan, walaupun dia kita kan belum, dia kita kan itu dihitung selesai harinya pada kebiasaan. Itu kebiasaan aja kan. Ini kita harus diketahui gini dulu lah. Kalau min tadi, ukuran aku bang min. Jadi kalau sehari semalaman itu minimal. Kalau 6 hari itu ya kita kan kebiasaan. Tapi kalau 15 hari itu ya kita kan maksimalnya. Nah aku di sekolahan kan itu sembayangan biasanya johor lah. Ada yang haid terus dia berbulan-bulan berbada haid terus. Jadi aku katakan itu udah bisa gini-gini. Jadi waktu aku menerangkan 6 guru bini-bini yang aku itu kan lebih banyak kan itu berpuluh-puluh guru bini yang aku itu waktu aku menerangkan dia aja kita kan cuek aja berarti dia kan paham. Nah itu yang membimbing itu kan kalau mengerti dihukum dia kan urusan dia kan membimbing. Aku kan pikir pegangan aku bukan aku bahasa Arab tapi waktu kan anak-anak kepada ke itu kan kau aja kita kan penyelesaiannya. Jadi aku menyelesaikan, dia diam aja malu gitu-gitu lah. Nah, jadi semestinya kan menurut aku tuh dia kadang mengerti sebenarnya bahkan dia itu kewajiban dia itu di sekolahan aku tuh. Baru aja juga sampai seminggu gitu kan. Ada anak-anak yang beralasan terus dia kan maksudnya tuh bertahap-tahap gitu lah. Jadi terus dia gitu kan sebulan itu kadang-kadang dia itu kan 4-5 kali katanya itu. Pada saat aku itu dibohonginya aja, ya kan depan balasan dipadu pada tapi gurunya kata mengerti juga itu periksa aja kan ke rumah sakit kata gurunya. Tapi waktu aku jelaskan dia sudah minta keterangan itu salahnya. Kadang-kadang ketahuan itulah dia itu bukan yang kita kan kalau mau mendengari tapi itu gengsi. Nah, karena ini akan berikan aja tapi aku kan mendengarkan lah karena nyaman karena nyahuti gitu. Itu baru ya sekolah kejadian gitu lah. Jadi anak-anaknya ini kan memang saya kan tentu bohong itu. Jadi kan aku tanya betul-betul kan anaknya ini kan sampai
apa aja kita akan menjalankan betul juga karena ibu-ibunya itu sudah memberikan penegasan. Jadi kalau ngarang istihadah itulah namanya darah itu penyakit tadi itu 15 hari ke atas. Ya, itu wajib sebenarnya kan gitu ya kita kan kalau jadi guru tadi. Tapi dia sendiri rupanya kan mengerti juga itulah itu. Baru aja itu kan kata tapi tadi dia mengatakan tadi bahwa dia itu jadi kan sebulan itu 4-5 kali gitu kan. Jadi kita minimalnya jadi kita sehari semalaman, kebiasaannya 6 hari, maksimalnya itu 15 hari, lebih dari 15 hari itu istiadat. Jadi sudah jadi kita kan mandi aja sudah, jenazah tadi langsung dibalut, sembahyang aja walaupun keluar. Nah itu caranya, tapi kan ada yang balikan penegasan seperti itu. Ini zaman ini guru kadang-kadang di kawan-kawan aku di sekolahan gitu. Nah kadang-kadang ya kan seperti itu, kita tuh kan kadang-kadang ya kan memberikan penjelasan kadang-kadang dia akan menuntut lagi kan ya kan dia menuntut dia akan mengatakan betul-betul dibuka kurang pembahasan itu dari perlu kadang-kadang di zaman ini kan gitu dia gengsi kan karena banyak yang sarjana tuh aku tuh kan sedikit yang SHI itu sarjana Islam jadi kalau jadi kan sarjana tapi jangan diurusannya apa tapi kalau SHI itu kan ke agama juga. Tapi itulah jadi kan kadang-kadang jadi kan pembahasan yang seperti itu dia kada sepenuhnya menurut kitab kan. Seperti di buku itu kan kadang-kadang tulisannya huruf Latin aja kan. Jadi kan dia kadang-kadang yang aslinya bagaimana kita sembahyang dulu kawannya bicara ke dia senyum dia suka membaca. Jadi yang membatalkan jadi sembahyang itu bagaimana? Nah, jadi dia mengatakan kalau disenyum kan itu dikatakannya batal. Padahal ya kita kan kalau dari bahasa Arab jadi kan senyum itu tabas sama namanya. Jadi kalau yang membatalkan koha, kalau koha itu batal sembahyang dengan tertawanya mengeluarkan suara ha. Ya itu batal. Tapi kalau kalimat mulutnya itu senyum itulah ada batal itu. Nah, jadi kan ini kan masalah batalnya lah. Tapi masa sembahyang senyum. Ini kan kadang-kadang ya kawan yang di samping ini kan usil kan. Dia gini kan. Dia itu kan senyum. Tapi itu kan kada batal karena memang yang usilnya itu yang salah lah. Tapi dia kan kada. Tapi kalau dia ketawanya keluar suara, nah itu jadi kan baru batal. Nah itu kalau di kitab fikihnya betul-betul itu bahasanya koha namanya lah. Beda kan? Tapi kalau huruf Latin ketawa, ya kan senyum ini kan ketawa juga kata kita. Makanya kalau Arab ini kan kaya bahasa lah. Lihatnya kembali kepada kitab yang aslinya dong dalam kata-katanya itu seperti apa. Kadang-kadang yang seperti itu tadi karena itu salah tafsir jadinya. Jadi senyum itu bukan membatalkan lah. Jadi kalau aja kita kan ada sembahyang lah, makan ya minum batal. Ya nyata itu kan kita kan merasa tahu itu kan dipadahkan kan makan minumnya kita kan batal. Masa sembahyang sambil makan, masa minum ini kan air minumnya gitulah. Nah itu nyata batal. Tapi ya kita kan bukan yang maksudnya kita kan minum tadi ini liur kita aja keluar ke bibir sini lah. Jadi kita isap-isap, minum mengernya betul lah. Nah itu minumnya itu bukan bergelas kayak ini. Kita kan terbayang sementara ini kalau kita kan kita ada minum, ya kita ambil aja gelasnya kita minum lah kita. Jadi kan ingat itu tadi. Jadi kalau air liur kita keluar sampai ke bibir sini kan keluar namanya lah. Kita isap lagi. Nah itu namanya betal minum dah kita lah. Makanya jarang kita kan membahas kayak itu makanya. Kalau kita kan guru lah pegangannya kitabnya, jadi kan kitabnya kita kan tulisan huruf Latin aja yang terjemahkan salah gitu nah. Bukan ya kita kan pahamannya nantinya salah karena kita kan kadang melihat aslinya kita lah. Menganu kan guru kurang, misalnya sarjana dari terusnya haji, tapi jadi imam, tapi kita melihat wudhunya itu kan kayak wudhu yang kita pelajari itu yang klipik aja gitu nah, itu sarjana itu misalnya tuh di atas kisahnya. Ya kehendak ini tuh boleh aja kita mengikuti pembungkus. Ini jawabannya memang kasar bang lah. Tapi ya kita ketahui aja orang tuh bujurnya kan bujur, bacaannya kan bujur kita ikuti juga. Iya kalau saya jawabannya aku nih orang Banjar ya bebungkulan mengikuti kebenaran. Jadi kan kita mau pakai gitu kan.
Iya tadi tahu-tahu aja salah kan. Kita Jadi, lihat jadi dulu tuh. ya, ini kan dulu lah lepas memponis orang dulu. Tapi kalau kita tahu aja kita kan, makanya itu tadi kan itu pribadi kita namanya tuh. Kalau tahu aja kita kan kada beres. Nggak usah aja kan dikatakan aja kita kan kada aja kita kan sah, kekurang-kurangnya makruh gitu kita kan jadi yang mendapatkan aja kita kan pahala yang 27 berjamaah sembahyang wajib tadi itu jadi kan yang sempurna. Makanya al imam a'lamuhum itu yang di atas 17 perkara jadi kan menjadi imam syaratnya lah. Jadi kalau imam diseleksi dulu, kalau makmum tidak ada siapapun boleh jadi makmum lah. Tapi kalau imam a'lamuhum dulu yang pertama lah, itu yang paling berpengetahuan ya dari situ. Kayak apa jadi kalau orangnya bodoh semuaan, saya bagi dia, cuma kita yang merasa itu tahu aja bahwa itu jadi kan kada tepat. Nah kita itu ya kan kadang bisa membicarakan orang banyak macam gitu dan makanya ada kan konsep kita tukrahu salah al paman takrahu aksarul qaum. Dimakruhkan sembahyang atau mengikut orang-orang kita kan yang kada kita cepat di dalam maksudnya kalau sederhananya. Jadi maksudnya orang banyak nih kata tujuh jadi kita kan lah. Nah makanya orang banyak kata tujuh itu dijadikan imam dipaksakan namanya itu kada sah. Tukrahu itu kan dimakruhkan. Misalnya kan kita ada 10 lah jadi kita kan jemaah kita tuh 6 kata tujuh lah itu jadi kita kan itu kada sah ikut. Tapi kalau jadi kita kan 6 jadi kita kan namanya 7 ya 4 dan kata ikuti bisa aja sah aja jemaahnya itu. Nah jadi kalau aja kita kan kebanyakan ya kan konsepnya tukrahu sholat kalau paman takrahu aksarul qaum itu bisa dijadikan konsep itu ukuran. Tapi kita kan oh ini kan kada baik ini kurang ini tadi lalu kan kita umumkan jadi fitnah jadinya kan gitu lah di masyarakat. Jadi kalau kita menilai ini kan kurang tepat ya kita aja yang tarik diri mundur gitu maksudnya lah. Karena imam itu bukan hanya di masjid, bukan di masalah, tapi kita harapkan sampai memberikan syafaat kan di akhirat. Itu imam namanya. Ada nih, mau lagi yang itu aku empat itu tadi itu ibadah ikut-ikutan taklid ya kan juga jadinya kan gitu kan. Jadi di sini kan kada memfonis orang bukan, tapi kan, makanya kalau orang salah kita wajib kan imamnya apa makmumnya menegur kan. Nah jadi kalau kita wajib menegur, ditegur ya kan tetap aja ya itu lah kan diikuti lagi. Tapi semestinya ini tahu diri lah. Oh rasa kekurangan di sini, lalu belajar lagi. Gitu kan. Nah makanya kan adanya majelis tadi itu sangat penting lah kan gitu ya kita kan di masyarakat kita. Karena yang dibicarakan di majelis tadi bukan aja jadikan fardu ain, tapi jadikan fardu kifayah pun jadikan dibahas di situ. Jadi kalau kita suatu kelompok suatu masyarakat suatu lingkungan. Jadi di situ kan ada sekarang alimnya memenuhi segala tuntutan kita kan segala fardu kifayah fardu ainnya tadi, nah mengetahui di situ hukum-hukumnya, maka itu berdosa lingkungan itu. Tapi kalau sudah ada satu aja situ yang monopoli, maka terangkat kita kan itu kesalahan atau dosa-dosa kita kan yang ditanggungkan kita kan kepada umum tadi hanya seikung itu dia mengetahui. Makanya kan kita kan untuk membimbing di masyarakat kita itu salah satu ya kan yang kita mantapkan masukkan ke pesantren biayai bersama wajib hukumnya tuh. Jadi kalau ada ya kan keluarga anak-anak ya kan yang jurusan ya kan ke pesantren untuk menanggung ya katakan orang-orang banyak itu sumbangkan ya kan segala kita kan kemampuan kita apa-apa ya kan harta tenaga ya katakan segala pikiran untuk menjadikan dia itu sebagai pemimpin kita. Jadi kalau aja kita kan kita biarkan berlarut aja itu kenanya seberataan. Tapi kalau jadikan satu dan monopoli itu jasanya besar betul. Tapi kan kelihatan kan sekarang. Tapi kalau untuk di akhirat nantinya jadikan baru kita mengharapkan apa aja kita kan dari itu tadi. Alhamdulillah dulu aku hidup jadi itu ada kita kan untuk bisa menanggung kita kan beban orang banyak. Makanya kita terima kasihnya kayak apalah. Itu yang Nabi menyatakan lah kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan katahlika. Jadilah kamu orang alim, orang yang berpengetahuan ilmu yang dalam yang tinggi. Dan kalau kalian bisa jadi aja kalau orang yang belajar yang memenuhi tuntutan ada buku ada kitabnya. Dan kalau kalian bisa juga belajar ya kita seperti itu, jadilah pendengar di mana ada ya kan penyampaian keagamaan dengari. Atau ya kita kalau kalian mampu juga berikan dukungan.
Oh, jadi kita kan ini ada ya kan kegiatan keagamaan. Oh, ini ada majelis salim. Sumbangkan ya kita kan segala kemampuan kita, tenaga, benda, ya kan dan pikiran untuk ya kita walaupun kita kan bisa hadir. Para takut haudisan jangan kamu jadi nomor 5 orang alim kada belajar karena mau mendengar karena mau pendukung kada mungkin jadi penghalang patah rika maka kamu binasalah dunia akhirat itu hadis itu. Jadi kita awalnya jadi pendukung dulu. Oh ada aja kita kan ini pengajiannya kita kan di rumah Pak Haji nih lah. Atari dari Jumat kan subuh atari ya sudah kita kan gula kopi itu kadang aku minum kopi dari banget. Kadang juga itu sampingan aja lah. Cuma artinya adalah itu dibantu lah ya kan. Kalau ada aja kita kan apa yang kemampuan kita dibantu kan. Nah itu termasuk aja kita kan muhiban dalam pendukung. Lalu kan kita setelah kita kan membantu kan dengan segala kemampuan kita, lalu kita kan oh sekali bisa ya kita mendengar ke sana lah. Nah, sudah sering mendengar, oh tertarik kayak juga pikiran mau ya belajar itu lah. Nah sudah belajar ya tentu itu ilmu itu masuk jadi orang alim. Nah jadi sasaran tapi tegas dari kun aliman itu yang pertama lah. Jadilah kamu orang alim. Ilmu itu bagaimanapun seperti apapun harus dituntut gitu lah. Karena kan kita ketahuannya nilai ilmu nih lah setelah kita berilmu. Makanya selama kita kan berilmu kan tahu apa artinya. Tapi kalau kita sudah tahu, oh untungnya pun. Makanya aja kita kan orang yang berilmu itu kan udah menyesal. Ngapain aku dulu ya buang-buangnya kita kan waktu harta ya kita kan sekolah pesantren sekarang ini kan jadi ngapa-ngapa juga sekarang. Karena kayak itu tidak ada lah. Jadi yang namanya ilmu yang kita bermanfaat itu kerasaan jangan bersab itu masuk hal malam yajuk lam yadri siapa kada merasa kada tahu jadi nilainya tadi yang tahu memang orang yang berilmu gitu lah. Jadi semakin tinggi semakin dalam pengetahuan kita itu semakin bangga kita kehidupan sebenarnya. Orang yang kadang peduli kan kita kadang tidak pedulikan dengan orang kan yang kita nilai itu kan kita ingin baik ya kita kan sebagai hamba Allah ya kita kan yang betul-betul mencari keridhoannya. Jadi keridhoannya itu kan kesenangannya walaupun ya kan orang ya kita yang lain tidak ya kita kan menghargai mempedulikan. Ini disuruh acil aku. Acil banget. Ya sudah kita cukupkan aja dulu ya kita kan untuk pertanyaannya dan pertanyaannya kita kan yang masih tersisa itu catat saja nanti pertemuan berikutnya bisa aja kan kita isi maka untuk kita kan menutup pengajian pertemuan kita hari ini kita mintakan kepada Pak Ustaz untuk doa ya kan dari kita masih tetap kena kan janjinya lah kena itu kapan akan datang jawabannya benar bisa. Benar kalau jawabannya apa yang terjadi itu tadi. Itu belum lagi masih berlaku lah.